Sebagai seorang pria, saat kamu dan pasanganmu memutuskan untuk memulai program hamil, mungkin kamu bertanya-tanya, oke, istri saya sudah mulai minum vitamin, kemudian jaga makan. Nah, lalu apa bisa saya lakukan? Nah, adakah cara agar saya bisa memberikan kontribusi terbaik dari sisi saya? Nah, pertanyaan ini sangat bagus ya, karena seringkali fokusnya hanya pada wanita, padahal kualitas sperma memegang peranan 50% dalam keberhasilan pembuahan ya, untuk menciptakan kehamilan. Dan kabar baiknya, ada banyak sekali hal yang bisa teman-teman lakukan secara aktif untuk meningkatkan kualitas pasukan spermamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Hari ini kita akan fokus pada para pria hebat di luar sana yang ingin mengambil peran proaktif ya dalam perjalanan menjemput buah hati. Nah, kita tidak akan bicara soal masalah, tapi soal solusi. Kita akan bahas tuntas cara-cara praktis dan terbukti secara ilmiah untuk meningkatkan kualitas sperma. Ingat, sperma bukanlah sesuatu yang statis. Kualitasnya sangat dipengaruhi oleh gaya hidup teman-teman di rumah ya, sehari-hari. Jadi setiap perubahan positif yang teman-teman lakukan hari ini itu adalah investasi berharga untuk masa depan keluargamu. Jadi mari kita mulai. Pertama, perbaiki bahan bakar dengan pola makan bergizi. Ini adalah fondasi utamanya. Apa yang kamu makan secara langsung mempengaruhi bahan baku yang digunakan tubuhmu untuk memproduksi sperma. Kemudian fokus pada perbaikan antioksidan, artinya ini adalah pelindung utama sperma dari kerusakan. Jadi dapatkan dari buah-buahan ya. Kemudian yang buah-buahnya itu berwarna cerah, biasanya beri, jeruk, tomat, kemudian sayuran hijau gelap, bayam, brokoli, dan juga kacang-kacangan ya. Nah, jadi makanlah makanan ini setiap hari, jadi bisa dikombinasikan. Kemudian penuhi kebutuhan nutrisi kunci, pastikan asupan zinc ya, daging tanpa lemak, tiram, kacang-kacangan, selenium juga dari kacang Brazil, ikan, asam folat ya, sayuran hijau, kemudian alpukat, dan vitamin C dan vitamin E, misalkan buah-buahan, biji-bijian. Nah, ini harus tercukupi. Nutrisi ini vital untuk produksi, pergerakan, dan juga perlindungan DNA sperma. Kemudian pilihlah lemak yang sehat. Nah, asam lemak omega 3 ya dari ikan berlemak, misalkan ya salmon, sarden, kembung. Nah, ini sangat penting untuk kesehatan membran sel sperma. Jadi, ini akan membuatnya lebih lincah. Nah, kemudian kurangi yang merusak. Nah, batasi konsumsi makanan olahan pabrik ya, misalkan sosis, nugget ya, dan juga sejenisnya, makanan tinggi gula ya, dan juga makanan tinggi lemak trans ya, gorengan, margarin dan sebagainya. Ini juga harus dihindari ya, ataupun dikurangi. Nah, makanan ini bisa memicu peradangan dan juga stres oksidatif yang merusak sperma. Nah, kedua, jaga berat badan agar tetap ideal. Berat badanmu ini akan mempengaruhi ya keseimbangan hormon di tubuhmu dan juga kesehatan spermamu. Itu mau tidak mau memang seperti itu. Nah, jadi hindari obesitas. Jadi kelebihan lemak tubuh bisa meningkatkan hormon estrogen pada pria dan menurunkan hormon testosteron ya. Jadi lemak berlebih ini misalkan di area paha, perut. Nah, ini juga meningkatkan suhu di sekitar testis. Nah, jadi targetkanlah IMT ataupun indeks massa tubuhnya itu di bawah 25 ya. 18,5 sampai 25 ke bawah. Nah, kemudian hindari terlalu kurus. Nah, jadi sebaiknya IMT di bawah 18,5. Ini juga nggak boleh ya. Gemuk nggak boleh, kurus juga nggak boleh. Jadi ini mengganggu produksi hormon dan juga menyebabkan kekurangan nutrisi penting untuk sperma. Jaga agar berat badanmu itu tetap rentang ideal ya, antara 18,5 sampai di bawah 25 tadi. Nah, teman-teman bisa cek tabel IMT di samping ya. Nah, kemudian ya yang ketiga, olahraga teratur tapi jangan berlebihan. Nah, olahraga itu wajib tapi pilih jenis dan juga intensitasnya yang sesuai. Nah, pilih yang intensitas sedang, misalkan olahraga kardio seperti jalan cepat, jogging ya, ataupun berenang ya selama 30 sampai 60 menit. 3 sampai 5 kali seminggu ya, itu sudah cukup ya, itu bagus untuk sirkulasi darah, menjaga berat badan, yang mengurangi stres dan juga membuat tubuh jadi lebih bugar dan sehat. Kemudian latihan kekuatan beban boleh ya, misalkan teman-teman angkat barbel ya 2 sampai 3 kali seminggu. Ini juga bagus untuk hormon dan juga metabolisme tubuh. Nah, kemudian hindari yang ekstrim ya, jadi olahraga berlebihan atau overtraining. Nah, ini saya mau sehat nih, olahraga harus lebih semangat nih, harus lebih lama, jangan ya. Ini bisa menurunkan testosteron dan meningkatkan stres oksidatif. Hindari juga aktivitas yang meningkatkan suhu testis secara berlebihan seperti bersepeda jarak jauh ya, ataupun terlalu sering berendam di air panas setelah olahraga.
Yang keempat, stop kebiasaan minum alkohol dan juga merokok. Ini adalah dua jenis pembunuh sperma yang paling jelas, merokok ya, dan juga alkohol. Racun dalam rokok ini bisa merusak DNA sperma, bisa mengurangi jumlahnya, memperlambat pergerakannya. Nah, dengan berhenti merokok itu adalah salah satu cara dan juga hadiah terbaik untuk spermamu yang kamu bisa berikan untuk masalah kesuburan. Kemudian alkohol juga. Nah, konsumsi alkohol berlebih mengganggu produksi hormon testosteron, merusak sel sperma secara langsung dan menghambat penyerapan nutrisi penting seperti zinc. Jadi ya kalau bisa ya berhenti ya. Kalau nggak bisa batasi seminimal mungkin, atau lebih baik ya teman-teman memang harus berhenti lah. Yang kelima, kelola stres dan pastikan tidur cukup. Nah, kesehatan mental dan istirahat itu sangat berpengaruh ya. Jadi tidurnya harus berkualitas, usahakan tidurnya 7-9 jam setiap hari. Sebagian besar produksi testosteron ya terjadi saat kamu tidur lelap ya, karena kalau kurang tidur ini bisa mengacaukannya. Kemudian jangan lupa juga untuk manajemen stres, karena stres kronis meningkatkan hormon kortisol yang akan menekan produksi testosteron. Cari cara sehat untuk meredakan stres ya, seperti melakukan hobi meditasi atau sekedar jalan santai di alam. Nah, kemudian yang keenam, hindari paparan panas berlebih pada testis. Ingat ya, testis butuh suhu lebih dingin dari tubuh ya. Kemudian walaupun suhu dingin bukan berarti harus dinginnya ekstrim, enggak ya. Pangku laptop itu jangan ya, karena nanti panasnya bisa mengganggu, bisa mentransfer ke skroto. Kemudian hindari juga sauna berendam air panas terlalu sering dan juga terlalu lama. Ini bisa menurunkan produksi sperma untuk sementara waktu. Kemudian jangan pakai celana dalam yang ketat ya. Ini bisa nanti testisnya terangkat, akhirnya bisa lengket ke badan ya, suhu tubuhnya bisa meningkat. Kemudian butuh berapa lama untuk melihat hasilnya? Produksi sperma dari awal hingga akhir itu membutuhkan waktu sekitar 74 hari ya, atau kurang lebih 3 bulan. Artinya perubahan gaya hidup sehat ya yang kamu lakukan hari ini akan terlihat ya 3 bulan kemudian. Jadi jangan hari ini gaya hidup sehat, 2-3 hari kemudian, enggak ya. Memang harus konsisten selama 3 bulan ke depan. Nah, jadi konsisten dan juga kesabaran adalah kuncinya. Jadi jangan pernah berharap hasil instan. Kesimpulannya teman-teman ya, kualitas sperma ini bisa diperbaiki. Kamu punya kekuatan besar di tanganmu untuk meningkatkan potensi kesuburanmu melalui pilihan gaya hidup yang sehat yang dilakukan sehari-hari seperti penjelasan kita tadi. Fokuslah pada pilar-pilar utama, perbaiki pola makan, isi dengan nutrisi yang berkualitas tentunya, jaga berat badan, ya, olahraga secara teratur, hentikan kebiasaan-kebiasaan yang merugikan, merokok, minum alkohol, ya, kelola stres dengan baik, kemudian tidur cukup, dan juga hindari panas berlebih pada area testis. Lakukan ini secara konsisten, ya, jika teman-teman ingin melihat perubahan yang terjadi pada kesuburan. Nah, tapi teman-teman ya, tentu ini tidak mudah dilakukan, harus mendapat dukungan keluarga, support dari pasangan, supaya mudah dijalani. Karena tentu kebiasaan itu tidak akan bisa dilakukan ya dengan cepat, perlu proses yang bertahap dan juga dukungan dari pasangan. Nah, kira-kira apa pengalaman yang teman-teman lakukan selama proses program hamil atau selama proses untuk memperbaiki kualitas sperma? Silakan dibagikan di kolom komentar, atau punya tips gitu mungkin boleh juga di-sharing di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk di-like video ini, di-share video ini, dan juga di-subscribe channel ini bagi yang belum, untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nonton, jaga kesehatan selalu ya. Ingat, apa yang kamu lakukan hari ini dan juga selama 3 bulan ke depan itu akan terlihat ya pada kualitas spermamu. Salam sehat, sampai jumpa.